Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Saya harap Anda baik-baik saja ya. Sahabat trader, hari ini kembali saya akan men-sharingkan sebuah metode yang sangat powerful ya, dimana saya akan melanjutkan dengan video minggu yang lalu. Minggu kemarin pilkada ya, saya tidak sempat rekam karena saya juga ini ya terlibat di dalam sebagai anggota KPPS ya, penyelenggara untuk pemilu ya. Jadi kita akan kembali melanjutkan bahwa sebelumnya itu kita akan berbicara trend line ya. Nah, trend line, kita berbicara trend line, yaitu namanya trend line. Jadi untuk mengetahui trend ya, dan seperti apa, bentar ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ternyata ada hal-hal, ada kondisi tertentu di mana trend line juga tidak bisa dipakai gitu ya. Terutama misalnya ketemu harga yang naik tajam atau turun tajam, misalnya kayak begini. Harga itu begini, ya. Harga itu terus begini ya, dan apa? Nah, kita ini tentu, nah kalau kita pakai trendline yang begini ya, tentu ini kurang efektif ya. Trendline yang bagus itu seperti ini adalah landai ya, dengan derajat itu tidak lebih dari ya berapa nih ya, 90 ya. Oke, nah itu akan efektif. Nah, bagaimana kalau ketemu gini kita ada pendekatan lain. Baik. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, kita akan menyaksikan video yang sangat penting berikut ini. Jangan takut turun. Di forex, grafik turun tetap bisa jadi cuan kok. Di MIFX, trading forex jadi semudah itu. Tahan! Tahan! Trading forex itu mudah. Bisa pakai satu tangan doang. Dan murah, mulai dari 500.000. Di MIFX, trading forex semudah itu. Oke, teman-teman. Video tadi itu merupakan salah satu broker MIFX atau broker Indonesia ya, yang tentu punya izin lengkap dan resmi. Kemudian broker ini adalah salah satu broker terbesar di Indonesia dengan omset terbesar ya, cabang terbanyak. Hampir di beberapa kota-kota besar Indonesia ada cabangnya. Oke. Nah, teman-teman, broker ini juga menyediakan banyak fasilitas yang menarik seperti mobile app ya, untuk membantu sahabat trader untuk melihat segala sesuatu dan transaksi dalamnya ada. Seperti tarik dana, deposit, kemudian lihat sinyal-sinyal ya kan ya. Lihat analisa-analisa, ya, semua ada ya, bahkan lihat reward-reward apa sih yang kita sudah bisa dapatkan dari hasil trading kita, atau dari reward-reward dari apa itu? Perhitungan lot transaksi kita itu bisa dihargai juga ya, bisa tukar-tukar berbagai merchant yang ada. Oke. Nah, teman-teman, untuk buka broker di MIFX ini saya sudah siapin linknya di bawah deskripsi video ini ya, dan sangat menarik. Hanya dengan 500.000 saja Anda bisa membuka akun di sini dan Anda bisa mempraktekkan teknik skill Anda dalam dunia trading. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, seperti apa teman-teman? Maka kalau ketemu yang kayak tadi, kita sambung ya. Kalau ketemu kayak tadi ini, maka kita perlu kombinasikan namanya horizontal line atau support resistance line misalnya ya. Saya ini. Jadi misalnya kalau kita ketemu kan harga suka begini nih. Tuh misalnya ya. Nah, terutama posisi sideways ya. Jadi, nah, misalnya ya,
ketemu sideways atau dia breakout tajam ya. Nah, tentu kita akan menggunakan namanya horizontal line atau support resistance line. Ya, kita akan menggunakan misalnya kayak gini resistance line ya. Oke. Nah, kali ini kita akan mengkombinasikan ya kedua ini, support resistance dan trend line ya. Seperti apa kita langsung lihat di real chartnya yuk. Nah, teman-teman kayak lihat kayak gini kan. Kayak begini kan tak mungkin kita pakai kalau trend line itu. Coba ya. Kayak begini ya. Oke. Nah, sehingga kita perlu kombinasi. Oke. Nah, atau kalau ini kan ya, contoh misalnya. Kalau ini masih bisa trend line kan? Nah, nyambung ya. Nah, tapi di sini kan ini udah sulit. Maka di sini yang gini kita perlu kasih support resistance. Ya, ini dua titik ya. Ini support resistance. Ini support resistance teman-teman ya. Oke, ini kan coba ya kita lihat aja betapa akurasi cukup tinggi ya dengan mengkombinasi, lihat ya. Dari sini dia turun, ini lihat ya. Tadi kita asal gambar loh ya. Nah, ini kita lihat di sini dia akan selalu ikut ini, dia turun, sentuh ini ya. Terus dia naik, ketika dia breakout dia ketemu ini, dia turun. Nah, ketemu pas di sini ya. Pertemuan ini yang disebut key level ini ya, kayak gini ya. Nah, pertemuan antara ini cun nih ya. Pertemuan antara support resistance dan horizontal line ini sentuh naik. Ketemu di sini yuk pertemuan ya. Kita turun ketemu sini tuh dia naik. Terus ya, dia turun sedikit. Nah, dia ketemu pertemuan support resistance dan trend line dia turun ya. Nah, ya ketemu ini. Jadi kita akan mencoba belajar ya, kombinasikan ya. Misalnya, nah, ingat ketika itu harga itu landai, kita bisa pakai. Coba ini saya teruskan ya. Ini kan landai ya. Nih. Jadi ini kita bisa pakai. Tuh ya, sap gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa pakai. Nih. Jadi harga cenderung bergerak sesuai arah tren. Nah, tapi kalau kayak gini gimana? Nah, di sini kita perlu horizontal line atau support resistance line ya. Nah, teman-teman belajar dulu garis-garis ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan feel-nya ketika harga sentuh-sentuh ini rata-rata bergerak. Kayak gini kan tidak mungkin kita pakai ya. Ini kita pakai horizontal line ya. Tuh, sentuh, naik, sentuh. Ini pertemuan lagi kan ya. Tuh ya, cenderung pertemuan-pertemuan ini powerful ini ya. Langsung ini. Nah, kemudian ini kan tidak mungkin kita pakai ini ya. Maka di sini kita. Nah. Kita lihat ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita kombinasi terus teman-teman. Kayak begini ini bisa trend line ya. Jadi kita boleh menggabungkan gambar sekaligus ya. Kayak begini. Tuh teman-teman ya. Ini. Kemudian kalau kayak begini. Ini masih bisa trend line ya. Pokoknya yang terjar-terjar baru kita nggak bisa kayak gini. Ini kan nggak bisa itu kan ya. Maka di sini kita perlu support resistance atau horizontal line ya. Nah, kalau gini dua ini masih bisa. Dua titik ya, minimal kita hubungkan. Nah, kemudian di atas ini sudah harus horizontal line. Support resistance line ya. Nah, teman-teman, ini jangan belum bicara kita entry dulu ya. Kita bicara sebenarnya kemana arahnya dulu dan di mana kita akan wilayah-wilayah yang menjadi, nah, ada orang istilah kerennya menyatakan POI ya. Jadi tempat untuk kita meletakkan
atau siap-siap untuk entry. Nah, untuk cara entry-nya minggu depan saya akan ini ya teman-teman. Saya akan bikin video lagi ya. Tentu kita bisa pendekatan dengan precision ya. Teman-teman kalau ada pendekatan lain enggak apa-apa ya. Yang penting ini nah pola kayak begini, kayak gini kan kita pakai horizontal line ya. Nah, ini 1 2 minimal ya. Nah, di atas ini sudah ada horizontal line-nya. Nah, kayak gini ini horizontal line ya, teman-teman ya. Kita lihat ya. Ke sini. Nah, ke sini. Ketika dia break ya, ketika dia break di sini dia aneh. Nah, ini kita bisa. Nah, kita mau tahu ketika dia break arahnya kemana. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ya kan? Dia break ini, maka dia sampai ke trend line, dia mantul, ya kan? Dia akan turun ya. Oke. Nah, sehingga kita tahu perjalanan arah itu setidaknya ya di atas 50% kita tahu arahnya. Ketika dia break trend line dia akan cenderung naik, break trend line, break horizontal line dia akan cenderung naik misalnya ya. Oke, nah kalau ini kan ini kayaknya terlalu terjal, jadi yang gini-gini kita menggunakan horizontal line ya. Nah, kita horizontal line misalnya ya. Ini namanya trend line ya. Jadi kita baru melihat arah pergerakan trennya kemana dulu ya. Jangan bicara entry dulu ya. Ini salah satu secara simple dan sederhana kita lihat pergerakan harga market. Dan dia akan berhenti di mana? Asal-asal kita lihat ya di sini kan. Ini ambil dari sini. Nah, kemudian kita lihat ya, dia ke sini dia mantul. Kalau gini kan tidak mungkin ya, terus terjal kita trend line, ini kita ikutin support resistance line saja ya. Nah, kemudian kayak begini ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya teman-teman, sementara secara gambaran besar seperti ini dulu. Nah, sekarang kan ini harga terakhir nih, ini mau kemana? Nah, gold ya, kecenderungannya dia akan turun karena dia lagi kena apa nih? Kena resistance line ya. Sampai di mana? Nah, kita lihat ya. Kemungkinan dia akan sampai di sini ya. Nah, kita ini misalnya. Ya kan? Nah, atau yang terakhir kan di sini. Artinya apa? Kalau kita di sini pun ya, di titik ini pun artinya dia sudah break ya. Jadi cenderung turun ke bawah dia. Nah, sehingga kita tahu arah perjalanan market itu sebenarnya mau kemana berdasarkan support dan support resisten dan trend line ya teman-teman. Ini sangat membantu. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan buat kita semua. Salam profit, salam sukses buat kita semua.